Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mr. Dani. Teman-teman kelas 3, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun rohaninya. Oke teman-teman, dalam pembelajaran daring kalian harus tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman kelas 3, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya kita udah mulai masuk ke ini nih. Tema 3 nih. Yang masalah benda. Benda di sekitarku. Nah, kompetensinya baru lagi kita 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Nah, untuk indikatornya, teman-teman di sini menggali informasi ya, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua itu mengidentifikasi informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman dibaca dulu modulnya. Mana modulnya? Ya. Oke. Setelah dibaca modulnya, nah di sini kan ada gambar tuh. Itu adalah kehidupan sehari-hari. Di situ ada pedagang, ya kan? Ada pedagang sayur, pedagang buah-buahan, ada pak petani tuh. Ada yang jualan ayam, jualan ikan, jualan balon. Nah, teman-teman, setiap hari kita kan melihat tuh aneka benda di lingkungan sekitar kita ya. Kalau misalkan misalnya nih ada charger nih benda, ada headset benda, ada apa lagi ya? Ini ada tas benda ya. Terus ada handphone benda ya. Ada buku benda ya. Di sini banyak benda. Nah, teman-teman, ya benda di lingkungan kita itu banyak banget ya. Pasti kalau misalkan teman-teman lagi di kamar nih sekarang, ada kasur, guling, bantal, tempat tidurnya kan. Ada baju merupakan benda itu. Nah, ada yang beraneka bentuk, beraneka warna, ada yang besar dan ada yang kecil, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, ayo perhatikan benda-benda yang di sekitar kita, bagaimana bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Ya. Nah, masuk nih ke halaman keduanya nih, ya. Pembelajaran 1, ayo membaca. Judulnya benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Tanda tanya kan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, benda. Gelas, benda. Buku, benda. Nah, cuma teman-teman di sini harus udah pasti paham kan, setiap benda itu berbeda-beda bentuknya ya kan, banyak perbedaannya. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup ya. Yang bernyawa itu benda hidup, berarti hidup ya. Nah, sementara batu, gelas, kemudian chargeran itu adalah benda mati ya. Nah, benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Mempunyai ruang. Ruang ini berarti, oh ini nih besar nih, kecil nih. Oh ini panjang nih, ruangnya panjang nih. Kalau massa itu beratnya, wah ini berat nih.
Contoh kayak handphone kan, kalau nggak buku ya handphone kan ini mempunyai massa dan ruang. Ruangnya di mana? Ini ruang nih, segini teh ruang teman-teman teh, ini ruang. Massanya itu beratnya ya, massa itu berat. Nah, massa ini benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Kalau nggak percaya teman-teman timbang berapa berat HP teman-teman semua itu, berapa berat batu misalkan, berapa berat kaca gelas, teman-teman timbang aja. Nah, itu ada kelihatan masanya ya. Nah, itu adalah benda mati ya, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Tahu nggak? Benda dengan bukan benda. Nah, yang dimaksud bukan benda itu adalah cahaya. Tahu cahaya? Ada cahaya matahari, cahaya lampu, kan? Cahaya api. Nah, ada cahaya ilahi. Nah, teman-teman, cahaya ini kita harus bisa membedakannya. Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Oke? Cahaya dan panas bukanlah benda. Karena disebutkan lagi pertama, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda. Kalau benda kan yang tadi nih, benda ya. Kalau bukan benda ya cahaya dan panas. Panas apa tuh? Panas api. Ya, kompor kan ada apinya. Panas itu, nggak percaya pegang aja. Nah, cahaya dan panas ini tidak menempati ruang. Dan cahaya dan panas ini tidak dapat ditimbang. Jadi dia bukan benda, dia tidak punya massa dan dia tidak punya ruang. Ya. Oke, next. Sekarang yang ayo membaca yang kedua nih. Plastik. Nah, plastik adalah benda tuh ya. Plastik sama dengan titik 2 solusi dan masalah. Nah, misal bacakan ya di sini ya. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Silakan lihat dulu bendanya. Banyak ya. Nah, jika sudah dilihat, sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Yang terbuat dari plastik. Mana ya yang terbuat dari plastik? Aha. Aku punya ide. Ini adalah plastik. Itu kecil banget. Untung hidungnya gede jadi bisa nahan. Oke. Nah, ini adalah plastik teman-teman. Vessel ini ya. Plastik. Oke. Plastik. Mister buka lagi ya biar kelihatan misternya. Tara. Nah, dari plastik ini ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Selain ini ada yang biasanya dipakai perabotan. Nah, ini masuk perabotan tuh seperti ember, tuh kan ada gambarnya, ada ember, gayung tuh, skop tuh, payung dari plastik, ada yang dari plastik. Kalau dari emas mahal. Nah, kantong kemasan dan botol air minum pun terbuat dari plastik. Botol air minum plastik ya, betul. Nih, ada setengah ini terbuat dari plastik nih, setengah botol nih. Tadi botolnya udah dipakai setengahnya, ini sisa segini. Ada lagi sih, ini temannya. Ini terbuat dari plastik, ini plastik teman-teman ya. Nah, sekarang ini banyak sekali benda berbahan plastik ya. Mengapa? Karena plastik ini murah dan tahan lama. Bener nggak? Iya dong, tahan lama. Tahan lama ini. Tahan lama
Terus bahan dari plastik ini tidak menyerap air. Nah, cocok nih buat botol minum ya. Bagus deh pokoknya plastik. Nah, terus apa lagi? Tidak menyerap air, tidak tembus air. Ini mudah dibawanya, ringan. Beratnya ya, nggak terlalu berat, jadi ringan dibawanya. Nah, oleh karena itu plastik ini bisa dibuat apa aja ya. Banyak macam-macam yang terbuat dari bahan plastik itu. Nah, plastik ini banyak manfaatnya. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Apa itu masalahnya? Masalahnya, plastik ini membutuhkan waktu yang lama, sangat lama, untuk terurai secara alami. Nah, plastik ini terurainya bisa puluhan tahun atau ratusan tahun ya. Nah, kan ada tabelnya tuh di sini ya, ada tabelnya di modul yang Mister buat itu, ada tabelnya. Tabelnya itu ini tabel yang terurai secara alami dari yang sebentar hingga yang paling lama. Contohnya kertas. Dilihat teman-teman. Kertas, nama bendanya nih ya, nama bendanya kertas. Kertas ini membutuhkan 2 sampai 5 bulan. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk, tahu kulit jeruk? Bukan jeruknya tapi kulitnya. Itu membutuhkan waktu 6 bulan untuk terurai secara alami. Puntung rokok. Nah, buat ini teman-teman yang ayahnya merokok, tolong diingatkan agar berhenti ya. Berhenti ngerokoknya. Biar apa? Biar ganteng gitu kayak Mister ya. Itu puntung rokok atau puntung rokok itu yang ujungnya. Itu terurai secara alami itu membutuhkan waktu 10 tahun. 10 tahun lama ya. Umur teman-teman ada nggak 10 tahun tuh? Lama. Nah, terus apa lagi? Kulit sepatu. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Plastik, nah ini plastik jenis deterjen. Yang dimaksud deterjen itu kayak Rinso, Molto yang gitu. Yang tipis itu 50 sampai 80 tahun. Wow. Terus plastik yang seperti ini gimana? Plastik yang seperti ini yang agak tebelan ini dari 50 tahun sih bisa sampai 100 tahun. Itu lama banget. Jadi kita harus bisa ganti plastik ini dengan bahan yang lain. Contohnya kertas, ya kan? Kayak paper bag gitu. Nah, teman-teman, LK-nya ya. Di sini tugas teman-teman di lembar kerja siswa yang KD 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda alami dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Nah, tugasnya di sini teman-teman kan ada tabel tuh ya, Mister tuh buat tabel. Baca dulu nih. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? You know kayu, teman-teman? Kayu. Nah, tulislah atau tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Contoh yang terbuat dari kayu di sini apa nih? Kita cari ya, Mister cari dulu yang terbuat dari kayu. Sepertinya tidak ada kayu di sini. Aha, ini kayu besar sekali kayu, teman-teman. Ini kayu besar. Kayu yang sangat kokoh. Dia sebuah benda yang memiliki ruang dan massa. Ruangnya besar. Massanya kalau ditimbang berat ini. Besar nggak kuat angkat sendirian. Ya. Kayu ini teman-teman tulis di nomor 1 misalkan lemari. Nama bendanya lemari. Kegunaan benda adalah dapat menyimpan baju-baju dan celana aku gitu ya. Terus nomor 2-nya yang lain terserah teman-teman. Oke. Tapi kalau teman-teman masih ada yang nggak paham, belum mengerti, bisa langsung tanya ke Mister ya. Nanti Mister jawab insyaallah ya. Kalau Mister belum balas WA-nya berarti Mister sedang ada pekerjaan. Tapi Mister standby HP-nya kok. Oke.
Teman-teman kelas 3 tetap semangat ya. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Oke. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Mr. Dani. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mengerti apa yang telah Mr. sampaikan dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya Mr. mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!